Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Jumat 23 Desember tahun 2022 bersama dengan saya Pendeta Victor Andrianto. Saya akan mengajak kita untuk boleh mendengarkan dan merenungkan voice note renungan harian Resort GKI Puruk Cahu. Namun sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa di dalam Yesus Kristus atas pemeliharaan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Hari ini kami akan mengawali dalam setiap aktivitas dan rutinitas kami. Oleh sebab itu kami memohon pertolongan Tuhan, dan juga sebentar lagi kami memiliki kesempatan untuk boleh belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu, mari Engkau urapi kami pribadi pas pribadi, agar kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan dan mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, voice note hari ini terambil berdasarkan Almanak Das Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari surat Galatia pasal yang ketiga ayat 6 sampai dengan 14, di bawah perikop dibenarkan oleh karena iman. Dan akan saya bacakan demikian. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah pembacaan bagi kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, istilah Kristen KTP memang tidaklah terdengar asing di telinga kita. Kita sering mendengarkan bahwa Kristen KTP biasanya merupakan sebuah sindiran dan juga metafora dari Kristen tanpa pengharapan dan Kristen tanpa pertobatan, di mana menjadi Kristen hanya kepada status dan tidak menggambarkan perilaku hidup atau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai umat percaya atau orang Kristen. Saudara-saudari, menjadi Kristen adalah merupakan suatu anugerah terindah dalam hidup orang percaya yang boleh menerima dan mengenal Yesus Kristus dalam hidup ini, baik dalam kita semakin beriman, bertumbuh kepadanya, dan menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Kita hari ini telah membaca dan merenungkan tadi Quran firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 6 sampai 14. Diceritakan dalam nas yang telah kita bacakan tadi bahwa pergumulan Rasul Paulus datang dari sikap kehidupan orang Kristen itu sendiri, khususnya jemaat yang ada di Galatia, di mana mereka membelokkan ajaran Injil yang mengajarkan bahwa orang Kristen harus melakukan kewajiban hukum Taurat. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Paulus dalam suratnya menegur jemaat Galatia bahwa bukan dengan melakukan hukum Taurat dan segala aturan serta kewajiban Taurat tersebut seorang Kristen dapat beroleh selamat,
melainkan dengan beriman sungguh-sungguh dan setia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau juga bahwa keselamatan itu bukanlah hasil usaha dan kerja keras manusia mencapainya, melainkan keselamatan itu adalah pemberian Allah cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Paulus kemudian memakai contoh tokoh yang berpengaruh dalam perjanjian lama, yakni Abraham sebagai bapa orang beriman. Abraham dibenarkan karena imannya di hadapan Allah, sehingga ia mendapatkan segala janji-janji berkat Allah bagi dirinya dan setiap keturunannya, khususnya orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Sehingga janji berkat ini pun juga berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Karena Kristus Yesus yang telah mati dan menebus dosa manusia, ia telah menjadikan setiap umat manusia menjadi suatu komunitas di dalam Dia, yaitu disebut dengan istilah Kristen, bahwa komunitas baru ini yang memperoleh keselamatan daripada Tuhan dengan cara percaya dan beriman kepadanya, dan ini tidak lagi berlaku khusus untuk Kristen Yahudi, tetapi juga untuk Kristen yang di luar bangsa Yahudi atau kepada suku-suku bangsa yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Paulus juga menekankan dengan jelas bahwa menjadi Kristen bukanlah dengan cara melakukan hukum Taurat, melainkan orang benar akan hidup karena oleh imannya, yang menjelaskan dengan sangat seksama bahwa hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Di dalam ayat 11 sampai 12, karena pada dasarnya sekalipun itu oleh orang-orang Israel atau Yahudi, mereka tidak mampu untuk melakukan hukum itu dengan sempurna. Justru hukum Taurat malah menjadikan manusia semakin berdosa karena tidak mampu melaksanakan dan melakukannya. Nah, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, apa relevansi kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita bersyukur bahwa layaknya Abraham yang dibenarkan karena imannya kepada Allah, demikianlah Allah akan membenarkan kehidupan kita yang dengan setia beriman dan percaya kepadanya. Yang kedua, keselamatan bukanlah hasil usaha dan kerja keras kita. Dengan kita berbuat baik, kita banyak memberi kepada orang lain, atau kita rajin memberi persembahan, perpuluhan kepada Tuhan atau kepada gereja, melainkan keselamatan itu diberikan Allah dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Lalu mengapa demikian? Segala perbuatan baik, segala sesuatu yang mungkin menyenangkan hati Tuhan justru bukan menjadi tolak ukur untuk keselamatan. Tidak, jawabannya adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan seperti berkaitan demikian, itu adalah wujud syukur kita kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan oleh karenanya. Dan yang terakhir adalah kita menyadari bahwa kita juga harus mensyukuri sekarang ini kita tidaklah hidup di dalam perhambaan dan tuntutan hukum Taurat. Di dalam Yesus Kristus kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita merdeka untuk mengekspresikan iman kita kepada Tuhan, dan kita harus bersyukur dengan segala hal, bahkan juga dengan cara hidup kita yang mampu selalu membawa kasih, damai sejahtera, dan dapat menjadi berkat untuk sesama dan semakin terus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Tujuannya ialah untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus itu semata. Selamat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, selamat beriman dengan teguh, dan jangan menyimpang dari setiap ajaran kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, amin. Saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, dalam Yesus Kristus kami sangatlah berdosa dan terbatas. Bahkan dalam memahami dan melakukan firman-Mu kami juga sangatlah terbatas. Tetapi kami bersyukur Roh boleh menuntun kami, sehingga dengan perlahan kami boleh mengerti dan memahami serta mempraktikkan segala kehendak Tuhan melewati firman-Mu yang telah kami dengarkan. Saat ini kami menyadari
bahwa dalam setiap kelemahan dan keberdosaan kami, Tuhan boleh melayakkan kami. Bahkan Tuhan membenarkan kami layaknya Tuhan membenarkan juga Abraham dalam iman dan kesetiaan percaya kami kepadamu. Oleh sebab itu, tuntun kami selalu agar dalam kami menjalani hidup ini kami tidak akan pernah menyimpang daripada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk setiap aktivitas dan rutinitas yang akan kami lakukan hari ini. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami Tuhan agar apa yang kami lakukan boleh menjadi kebahagiaan dalam hidup pribadi kami, keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Dan jadikan kami juga sebagai saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga hidup kami boleh menjadi sukacita bagi banyak orang. Dan kami berdoa menyerahkan dalam masa-masa juga menyambut hari Natal yang akan serempak dirayakan tanggal 25 nanti. Engkau boleh berkati kami secara pribadi dan seluruh warga jemaat-Mu agar segala persiapan baik itu yang ada di rumah tangga masing-masing mendatangkan kebahagiaan dan juga sukacita, karena Tuhan boleh mencukupkan hidup kami senantiasa. Dan saat ini kami juga tidak lupa, kami mempersiapkan juga hati dan pikiran kami dalam masa-masa menyambut Natal ini, agar Natal yang kami rayakan tanggal 25 nanti serempak seluruh umat Kristiani di seluruh belahan dunia menjadi kebahagiaan untuk kami nikmati. Dan saat ini kami berdoa untuk pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai pelosok. Kami percaya, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus kepada pemerintahan yang ada di Kabupaten Murung Raya ini, Tuhan berkati para pemimpin kami, secara khusus Bupati dan segala kepala dinas dan jajaran-jajarannya, agar senantiasa mereka boleh bekerja dan bertanggung jawab dengan setia dan takut akan Tuhan. Tuhan boleh memberkati juga segala hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang di bulan Desember ini melakukan tugas tahun jawab pelayanan, membawa sukacita bersama dan juga berkat selalu dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu juga kami diberikan kesempatan saat ini mendoakan secara khusus kepada jemaat Gloria Sungai Lunuk. Kami percaya jemaat ini selalu diberkati oleh Tuhan dalam setiap program tanggung jawab mereka melaksanakan tripanggilan gereja, baik itu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Engkau memakai pendeta bersama dengan para majelis pekerja harian, didukung dengan semangat dari warga jemaatnya, agar kehidupan bergereja dan berjemaat mereka dapat menjadi saksi bagi sesama dan bagi masyarakat. Kami serahkan juga seluruh hidup keluarga kami dimanapun mereka berada dalam tangan kasih Tuhan. Berkati selalu, kami tidak tahu apa yang mereka saat ini alami, tetapi kami percaya mereka selalu akan aman dalam tangan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.